Kadonya nggak akan gue kasih lihat karena buat gue nggak mau pamer. So, lu bisa tebak nggak ini dari siapa? Hi Kak Dave, thank you for the guidance, trust, and good energy this year. Really grateful to learn and work alongside you. Wishing you a warm Christmas and a great year ahead. Erika. Bukan. Hah? Bukan? Bukan. Ada worknya. Iya. Ya, yang gitu di gue tuh, thank you for your guidance, trust, and good energy. Really grateful to learn and work alongside you. Gue nyes gitu. Oh. Tiara. Hana. Mungkin kalau anak sekarang nggak bisa relate dengan rasanya repotnya mengirimkan pesan ya. Kita kan hidup dari zaman SMS ya. Belum ada broadcast message tuh. I could remember vividly zaman masih siaran di radio, masih zaman SMS. Itu tuh such a burden loh. Iya. Mengirimkan satu persatu gitu. Dan atau mungkin membalas satu persatu messages yang masuk. Itu buat gue kayak, dan gue overwhelmed kalau misalnya dikirimin message juga. Karena balik lagi, gue merasa bahwa gue harus membalas dengan spesial, jadinya I resonate dengan apa yang lu bilang. Handwritten notes itu rasanya jauh lebih personal. benar. So, you know, it's never about the what's inside the box or how it is wrapped gitu. Sekarang kan semua gila-gila kemasan ya. But I think those personal nudges yang akhirnya lu simpan selamanya jadi memori lu gitu. Kalau misalnya lo liburan, ya lo aman hidupnya. Tapi kalau misalnya ternyata lo nggak liburan, lo kepengaruh nggak sih? Kayak berasa, kok gue nggak libur ya? Kok gue nggak pergi kayak orang-orang itu ya? Gitu. Kalau gue iya. Lo iya ya? Gue iya. Dari Jadi tahun ke biasanya, tahun begitu? Iya. Dan biasanya gue tuh paling tick off gitu ya, merasa iri hati gitu, agak dengki kalau ngelihat postingan orang liburan keluarga. Oh iya? Jadi kalau lu solo traveler, menikmati Istanbul, terserah. menikmati Athena gitu, gue biasa aja. Good morning. Welcome back. Enggak, ketiduran enggak. Abis dari WC. Iya, WC. Karena kan aku anaknya beser banget ya. Jadi aku tadi telat 3 menit soalnya aku ke WC dulu. Terus abis itu aku mesti masak dulu buat anak-anak aku. Terus abis itu aku harus beberes rumah dulu. Terus abis itu aku harus bantu spill kacamatanya. Oke, kita spill hari ini. Kacamata ini mereknya adalah Lindbergh. Nih, tuh Lindbergh. Ini udah dipasangin pakai si pengganjal itu supaya kalau dipakai olahraga dia nggak melorot gitu. Karena kalau misalnya dipakai cuman buat kerja aja mah aman, tapi kalau misalnya dipakai buat olahraga dia tuh menilengket kayak perangkok. Apakah hari ini masih ngantor atau tidak? Yes, hari ini masih bekerja. Hari ini masih ada 2 agenda, 2 meeting yang harus dijalani. Yang satu meeting budget, yang satu lagi meeting kreatif. Gitu. Terus abis itu apa lagi? Sok. Mau bertanya apa lagi? Mau spill apa lagi? Sok. Mau pakai spill apa lagi? Mau tanya, ini gambar meni bening. Itu pakai handphone apa? Oh, dia pakai baju merah. Kayaknya ganti baju deh, jangan merah. Biru. Hai. Kayaknya ganti baju deh, jangan merah. Biru kali. Aduh. Merry Christmas everyone. Baca brief nggak semalam? Hah? Ada apa? Kan
Kan hari ini hari Natal. Besok Natalnya. Kan tapi besok kita nggak siaran. Boleh nggak ganti baju dulu? Kenapa? Ini kado Natal aku dari Doni Lim. Ripin. Tolongin aku. Emang hari ini harus pakai baju warna apa? Biru. Jadi pakai baju warna biru. Sama. You ruin. You take away my joy. It's Christmas. Tuh biru. Aduh, capek. Gue juga sampai pakai ganti baju kok tadi pagi. Kayaknya di gua nggak ada tulisan harus pakai baju warna biru. Baca aja. Mana sih? Iwat besok mau syuting. Udah coba dikirimin skrip. Udah. Atasnya ada satu dokumen lagi. Nggak ada di gue. Ada, pelan-pelan deh. Nggak ada di gue. Ada. Coba tanya sama Jadi mau Gemini gimana lo nih? kalau nggak salah. Sebel banget gue. Makanya koordinasi dulu. Loh. Aku ditinggal, guys. Aku ditinggal, ya Allah. Aku ditinggal. Jadi gimana ini? Aku ditinggal, kan ngambek. Ya udahlah, kumaha atuh. Pakai yang Natal aja lucu, iya. Pakai yang Natal aja, kocak banget Dave, iya. Emang dia lucu sekali. Mirip pohon Natal Kak Dave, iya. Mirip pohon Natal. Kenapa sih, kan bagus kayak tadi, iya. View-nya naik pasti oke. Ya ngambek deh dia, iya. Padahal udah Christmas vibe, iya, all out, bener. Malam ini ibadah Natal, bener. Kayak Cimehong tadi Kak Dave, bener. Nggak apa-apa pakai baju tadi aja Kak Dave, iya. Kita bikin kopi aja guys. Jadi gimana nih dia nih? Dia akan gabung lagi sama kita atau nggak kira-kira? Hah? Nggak liburan ke luar negeri, Mas Iwet? Enggak. Ntar datang-datang merong nih dia. Ya, Dave jadi pohon Natal deh. Iya, ntar ya. Dia nggak ada beneran loh, guys. Dia beneran nggak ada. Gimana nih, guys? Kita udahan aja siaran ya? Apa nih ketinggalan? Udah siap ketawa ngakak hari ini? Belum, jangan dulu. Invite lagi. Dianya nggak ada masalahnya. Ntar ya, aku cari dulu. Search. Zero guest viewers. Search. Nggak ada. Searchnya di mana ya? Go live with guest. Aduh, kumahanya carana? Bukan. Aduh. Searchnya gimana caranya? Oke. Coba gimana nih caranya nih? Itu kopi ya Kak? Iya kopi. Lagi ganti pohon Natal yang biru Kak Iwet. Oke. Mana ya? Ini dia. Dia udah balik lagi guys. Oke. 1, 2, 3. Jadi semalam itu aku mendapatkan inspirasi untuk gebrakan hari Natal aku saat makan malam dengan menggunakan Gemini Canvas. Nanti aku share ya di link grup WhatsApp channel aku. Hasil temuan aku pada saat
makan malam Natal bersama teman-teman gue. Sekarang mainan handphone gue ini jadi mainan semua orang. Kotornya luar biasa. Isi fotonya isi muke teman-teman gue dan ponakan gue. Jadi ini kalau geng duet belum tahu ya, di handphone gue kan Samsung Galaxy Z Flip 7. Dia ada Gemini-nya. Dan gue baru tahu kalau di Gemini Canvas itu gue bisa upload muka gue. Gue minta dia bikinin mood board. Karena semalam gue kasih prompt, tolong bikinkan dandanan terbaik. It need to be edgy, it need to be extra exaggerated. Hadirlah itu. Nanti abis ini gue share. So my latest discovery is Gemini Canvas. Iya, makasih. Ada yang bilang dilap dulu kameranya Mas Dev. Udah, lapnya juga harus biru kali ya, biar sempurna hilangnya. Udah deh, ya. Bajunya Nanti aku baru share ya? Enggak juga, nggak ada yang baru dalam kehidupan aku, begini-begini aja. Yaudah deh, karena nggak pakai topi, nggak perlu tilt up gitu ya, gini aja. Padahal udah kayak Doni, thank you ya kadonya Doni. Ya ampun, gebrakannya seneng banget. Kamu udah pakai belum Gemini kamu? udah Mas Dev, udah dipakai. Oh lucunya. Apa? Terakhir pakainya gunanya buat apa? Buat deep research Mas Dev. Buat apa? Buat deep research. Bikin materi presentasi? Enggak Mas Dev. Bikin apa? Bikin Kali-kali ada yang mau riset. dicerita. Oh. Bikin riset. Tapi masih di Gemini yang sama kan? Masih Mas Dev, masih Gemini sio ular, masih kok. Masih. Iya. Aku tuh baru tahu loh kalau itu tuh namanya beda-beda ya. Ada Gemini Canvas, ada Gemini Deep Research. Aku cuma taunya Gemini aja AI. Iya, Gemini bisa dipakai buat macam-macam. Iya, terus kalau di Samsung Flip sama Fold itu tinggal di tombol sebelah kanan dipencet Tahu aja. aku di sini ini udah pakai sidik jari aku. Tinggal dipencet aja, nanti dia langsung bisa bantu gitu. Teman-teman udah pada pakai, geng duet udah pada pakai Gemini belum? Dipakai sok biar kita segeng ya. Aku juga kemarin udah bikin mood iseng-iseng aja. Mood board pakaian liburan aku selama 8 hari. Sumpah? Iya. Kayak apa? Nanti gue ngapain gue share? Nanti yang foto aksesoris aja ya aku drop ya, untuk ngasih lihat bahwa real I do that ya. Nanti aku drop ya di grup WhatsApp. Aku nggak mau post di story aku, nanti ditiru orang. Oke. Ini hari ini padahal dandanan rambut udah kayak dandanan tata-tataan Miss Universe mau crowning ya. Iya, karena ini tadi dia undak-undakan dari aksesoris gue. Aksesoris gue itu terbuat dari rambut ya, by the way. Oh, itu dari rambut. Lo mau ngalah-ngalahin Owen ya? Koko Sanggul, lo pakai Donny Lim gitu. Iya dong. Iya. Kesel ya? Kesel. Sebel ya gitu dong. Sebel ya? Sebel. Kenapa sebelnya? Seminggu loh gue mempersiapkan kejutan itu. Momennya nggak tepat ya? Hari ini hari terakhir siaran. Hari ini Natal. Iya, tahu. Terus gimana dong, pakai lagi? Nggak udah males. Udah males ya? Moodnya udah nggak ada ya? Aku kan tadi siaran jam 7. Aku tuh udah bikin rambut sama dandan dari jam 6 loh. Oh ya? Ya well, kadang dalam hidup memang tidak semua terjadi sesuai rencana, Em. Benar itu. Begitulah kehidupan. Iya, benar. Ada yang bilang katanya pakai lagi please gitu katanya. Nanti deh tahun depan ya. Kan tahun depan insya Allah masih ketemu Natal lagi. Iya, benar.
Gitu. Apa nih geng duet rencananya untuk libur Natal ini? Gua nggak ada sih, di rumah aja. Besok lo berangkat ya? Enggak, tanggal 27 aku berangkat. Oh, baru tanggal 27. Jadi besok lo ngapain dulu? Ya acara keluarga lah, namanya Natalan ya. Terus? Tapi udah hari ini hari terakhir aku kerja. Hari ini lo masih kerja? Ini siaran? Oh, kirain ada syuting atau apa gitu, nggak ada ya? Nah, biasa ya kalau udah mau liburan tuh mendadak hari terakhir tuh semua genting gitu kan. Pasti berasa ya teman-teman sekalian ya. Aku juga kemarin tuh hari terakhir gue syuting, terus it take longer than usual. Terus abis itu gigi gue mendadak sakit. Kemarin-kemarin baik-baik aja. Gue kan paling takut kalau udah mesti holiday terus gigi sakit di luar negeri itu gue paling takut banget kan. Jadi kemarin gue ke dokter gigi, gue perawatan root canal, gue nganga dari 6:30 sampai 6:30. So shout out untuk dokter Hana di kliniknya dokter Devi ya. Thank you jadwal dadakannya dokter Hana squeeze me in. Lu udah pernah perawatan root canal belum? Belum. Lama banget, tapi dokternya jago banget. Harusnya 2 kali visit. Dia nanya, masih kuat? Enggak. Kenapa dok? Aku bilang gitu. Kalau masih kuat, aku akan lanjutin nih. Jadi nggak perlu 2 kali visit. Aku bilang lanjutin aja, mas. Dokter Hana. Oh ya udah, aku lanjutin ya. Jadi nggak perlu 2 kali visit. Jadi, Kenapa gitu. dokter Terus, gigi banyak perempuan ya? iya, semua dokter gigi gue perempuan loh. Kecuali dokter Eros yang sekarang lagi liburan. Iya kak, iya nggak sih? Dokter Eros di tempatnya dokter Devia juga. Devia juga. Oh, lu udah pindah ke situ berarti sekarang ya? Kan gue memang pasiennya dokter Devia. Karena kan venir gue dari dokter Devia. Oh iya benar. Gitu. Terus apalagi ya rencana yang kemarin tidak terjadi sesuai keinginan. Seperti teman-teman tahu ya, Christmas is a big deal for me kan. Nah, gue tuh kan mencoba mengimplementasikan keseruan itu ke dalam teman-teman gue. Jadi Christmas dinner yuk, Christmas dinner. Teman-teman gue tuh kan sama kayak lo mungkin ya, yang load pekerjaannya tuh banyak. Jadi nggak ada yang mau berani ngatur, nggak ada yang punya energi ekstra ngatur gitu. Dan buat mereka beberapa juga Christmas dinner itu ya nggak penting-penting banget juga. Jadi waktu gue tanya, mau Christmas dinner nggak? Sama aja kan kayak dinner-dinner biasanya. Oh gitu ya, ya udah deh, gue bilang. Ya udah jadi semalam bukan Christmas dinner, ya dinner aja. Oh, tapi tadi malam udah kumpul. Ya dinner aja, bukan Christmas dinner. Emang bedanya kalau Christmas dinner sama dinner biasa apa? Oh iya nggak ada beda. Teman-teman gue juga bilang gitu. Apa bedanya dari dinner biasa? Ya sama aja sih. Cuman kan bedanya moodnya beda ya. Emang sengaja cari tempat yang kece, makanan yang temanya mungkin dinner. Christmas maksudnya ya temanya ya. Cari tempat yang tukar kado. Terus di geng BB Cream itu kita punya satu tradition yang kita lakukan setiap dinner. Aduh nggak usah nanya-nanya ini cewek apa cowok, pipis bareng yuk. Siapa Femi? Kenapa pengen tahu? Kita di grup aku punya tradisi Christmas dinner, after dinner, sebelum cross kado. Ini kayaknya kita adaptasi dari film deh, tradisi keluarga ini. Kita membahas mengenai what's your high and what's your low gitu. Jadi biasanya itu momen haru yang ditunggu teman-teman gue tuh berdua belas. Jadi masing-masing mengaku cerita high-nya tahun kemarin apa dan low-nya apa gitu. Karena walaupun kita setahun sering ketemu, setahun sering cerita, tapi kan tetap aja ada yang miss ya. Dan itu jadi momen reflektif lah gitu. So probably itu yang paling gue kangenin ya dari tradisi Christmas dinner itu. Tapi ya it's okay. Tahun ini tahun yang sibuk buat semua teman-teman gue, nggak ada yang punya energi untuk bisa memfasilitasi gitu. Dan ya akhirnya gue juga ngerti bahwa holiday spirit itu ya tiap orang menyikapinya beda-beda kan. Ada yang cuman
udahlah gitu, it's just another day gitu. Iya benar. So yes, Iya. Ini baju lo bagus deh. Apa thank sih ini? you. Jan Sober. Oh, koleksi baru ya? Udah lama. 750.000 kalau nggak salah gue beli di toko ijo. Oh, di toko hijau ini. Kemarin ini yang ready to wear. Kemarin aku pakai ini untuk ketemu Reza Rahadian. Oh, bagus. Kayak apa? Kayak Peggy Hartanto gitu, kayak ada frill-frillnya gitu. Bagus ya? Oh, dia kalau misalnya dilurusin gitu kayak sayap gitu ya dia ya. Oh. Aku tapi kalau perempuan ya, kalau aku perempuan, aku baju Natal aku Peggy Hartanto yang Wicked. Lalu lihat nggak koleksi lihat. Peggy Ijo. Hartanto? Hijau, bener. Besok lu pakai baju Natal apa? Besok tuh sebenarnya gue kan udah nggak ada gereja ya, gereja gue tuh udah kemarin. Jadi besok ya gue hanya beraktivitas aja bikin seru libur Natal. Sebenarnya sih tadinya gue berencana untuk hari ini gue mau packing, gue mau urus laundry, gue mau urus ya gitu deh, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pergi gitu. Gue tuh kan sebenarnya lagi mau fluid. Kemarin kan gue bilang gue chatting tuh gue minta obat ke Halodoc. Lu pernah minum Sumagesik nggak? Itu obat sakit kepala bukan sih? Itu dibilangnya analgesik ya? Apa sih? Gue belum pernah loh minum. Iya. Pokoknya obat sakit kepala itu kalau nggak salah. Terus? Jadi gue diresepkan itu kan sama dokter di Halodoc. Kemarin gue Obat syuting demam. nih. Obat demam. Gue syuting nih. Gue syuting Spill the Tea. Itu kan dikasih tahu dokternya sehari 3 kali. Jadi gue minum pagi. Gue mulai syuting kan jam 11. Baru kali itu gue merasakan kantuk yang tidak tertahankan. Oh wow, itu kayak paracetamol tapi strong banget. Oh, terus lu tidur? Ya enggak dong. Kan gue 2 episode tuh. Setelah episode 1 gue gini, aduh kan lagi ganti set kan. Gue gini kan lagi ganti set. Iya Kak Dev masih sejam. Aku merem dulu ya. Oke, si merem, gue tidur. Aduh so good, bangun-bangun keliengan bener. Oh iya. Tapi I feel better. Jadi sebenarnya kalau ditanya mau ngapain 24, 25, udah nggak ada. Kalau lo tanya mau ngapain Om Dave, gue tuh pengennya tidur aja. Gue pengen recovery bener supaya tanggal 26, 27 gue fit. Cuma kan hidup kita nggak bisa egois ya. Jadi maksudnya peluru energi terakhir gue itu semalam sama hari ini buat siaran. Tapi kan hidup kita nggak bisa cuman mementingkan keinginan gue ya. Kayak some of my friends gitu bilang ini, aduh I hate this time around on this year. Kenapa? Gue bilang gitu. Karena gue harus spend time sama keluarga. Keluarga datang menginap. Adik, ponakan datang menginap. It's my safe space gitu. Terus gue menyikapinya dengan gini. Ya well itu cuma terjadi setahun sekali kan. Ya I take it easy lah gitu. Ya emang ya namanya hidup kan gak mungkin lu hidup sendirian ya. Lu kan pasti masih punya orang tua, masih punya keluarga, lu masih punya teman-teman gitu. And people wants to be with you to celebrate this end of year holiday. So, you know. Begitu. Jadi lu besok nggak pulang ke Bintaro? Aku kan di Bintaro. Ya udah. Enggak, Oke. besok mau cari tempat makan Natal aja. Ponakan gue masih suka diajak pergi-pergi dinner Christmas gitu. Jadi besok gue mau cari tempat mau makan. Iya. Yang duet apa nih rencananya untuk libur Natal ini? Coba diketik di kolom komentar. Masih kerja Kak? Ada yang bilang gitu. Kerja. Tapi ada yang berencana glamping. Ada yang bilang di rumah aja masih kerja Kak, gitu katanya. Misa malam Natal Kak. Berarti malam ini tuh pada misa ya berarti ya? Iya, ada gereja Protestan sama Katolik masih misa. Terus besok pagi ada misa lagi Natal. Biasanya tuh malam Natal 24 malam ya. Iya benar. Paginya iya oke. Oke. Aduh.
So but anyway, merayakan Natal atau enggak, lu suka dengan festivity akhir tahun apa enggak? I sincerely hope that you have the rest that you needed untuk geng duet, atau you have the quality time that you needed with your friends and family. Yang penting kan liburan lo mendapatkan waktu untuk diri lo dan melakukan hal-hal yang selama ini nggak lo lakukan kan. Kayak kemarin kan gue nge-gym tuh siang-siang ke Fitness First Kemang Village. Terus ada satu teman High Rocks gue, aduh Pak siapa ya namanya ya, Pak Teguh apa. Terus di locker dia ngobrol sama bapak-bapak. Biasalah kan pertanyaan standar kalau udah musim liburan gini, mau liburan kemana Pak? Terus gue nguping. Terus I heard the most sincere answer that anybody can give. Dia cuma bilang gini, tahun ini kayaknya saya nggak pergi kemana-mana deh sama keluarga. Oh gitu, ya mungkin cuma di rumah aja menikmati kota Jakarta. Situasinya tidak terlalu memungkinkan untuk traveling. Cuacanya ya lagi musim hujan. Ya cuaca bumi sama cuaca dompet. Jadi kita di rumah aja menikmati waktu. And for me that's the most sincere answer anybody could give gitu. Nggak ada pretensi gitu. Kalau emang belum mampu jalan-jalan ya so be it. Menikmati waktu, mengambil waktu istirahat juga holiday toh. Gue kemarin pas pulang sore tuh malam tuh gue kepikiran sebenarnya soal ini. Ini kan moodnya udah liburan banget ya. Terus kalau misalnya kita lihat konten tuh, gue belum terlalu terpapar. Lumayan sih. Orang-orang udah mulai postingan liburan. Yang pingin gue tanyain tuh adalah, pada terpengaruh nggak sih sama postingan-postingan itu? Dalam artian gini, kalau misalnya lo liburan, ya lo aman hidupnya. Tapi kalau misalnya ternyata lo nggak liburan, lo kepengaruh nggak sih? Kayak berasa, kok gue nggak libur ya? Kok gue nggak pergi kayak orang-orang itu ya? Gitu. Kalau gue iya. Lo iya ya? Gue iya. Dari Jadi tahun ke biasanya, tahun begitu? Iya. Dan biasanya gue tuh paling tick off gitu ya, merasa iri hati gitu, agak dengki kalau ngelihat postingan orang liburan keluarga. Oh iya? Jadi kalau lu solo traveler, menikmati Istanbul, terserah. menikmati Athena gitu, gue biasa aja. Tapi begitu udah liburan keluarga, iri gue muncul tuh. Apa yang lo rasain? Kayak kok mereka bisa liburan, kenapa gue enggak ya? Lu ingin? Pasti. Makanya biasanya kalau musim liburan dan gue nggak kemana-mana, gue udah nggak buka-buka sosial media. Iya. Sih kan ada tuh yang komentar. Iya, aku juga kalau musim liburan nggak pergi kemana-mana, aku bahkan uninstall sosial media aku. We do what we need to do lah to survive. Iya dong, kan kita juga nggak pengen dong liburan terus kita cuman memupuk rasa iri dengki karena kita ngeliatin feed postingan keluarga lain liburan gitu atau teman-teman lain liburan gitu. Liburan it's a luxury loh for me. Oh iya, jelas. Buat semua orang liburan itu luxury. Not just the money, tapi juga time ya. Orang bisa ngatur waktu untuk libur tuh menurut gue kayak wow, hebat gitu. Gue pernah menjaga jarak dengan temen yang udah intens hanya karena komentar dia menurut gue komentar lo insensitif sih. Misalnya? Jadi kan ada masanya tuh gue sama teman-teman gue sering banget pergi ke Bangkok sama ke Bali. Dikit-dikit liburan ke Bangkok, dikit-dikit liburan ke Bali, dikit-dikit ke Bangkok ke Bali gitu. Sebetulnya alasannya two things. Satu, Bangkok and Bali is affordable for us. Betul. Dan easy entertainment aja. We can be ourselves without trying too hard. Easy aja gitu. Tapi alasan pertama itu affordable. Terus ada salah satu kenalan gue lah. Komentarnya tuh menurut gue insensitif. Kalau dia komentar gini, nggak pengen nyari tempat lain ya? Kayaknya tiap kali liburan lo mainnya Bali sama Bangkok melulu. Ya kalau dibandingin sama gaya hidupnya dia yang bisa globetrotter gitu,
kan kemampuan teman-teman gue nggak sama kemampuan lo. Gitu. Jadi gue gini, oke, kayaknya kita nggak satu frekuensi. Easy. Iya. Tapi ya kemarin gue baca berita, teman-teman baca berita apa enggak? Apa sih pemilik villa sama tempat turis di Bali bilang libur Natal tahun baru ini Bali sepi banget loh, bahkan lebih sepi dari zaman COVID. Nah, itu juga tadi kepikiran sama gue. Gue nggak tahu ya itu bener apa enggak. Ini mungkin teman-teman yang asal dari Bali boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Apakah memang bener sepi atau tidak, atau ini dibuat narasinya. Gue agak ini aja kayak ini beneran nggak sih? Karena kayak apa gitu, dan yang dibikin kan framingnya adalah Jogja yang lagi rame banget kan. Oh gitu. Iya. Nah itu yang gue penasaran gitu. Bener nggak sih kalau Bali tuh sebegitu sepinya? Christina Jab bilang ini, Bali sepi, bisnis nyungsep November Desember. Christina, kamu tinggal di Bali apa enggak? Tapi ada Kanti bilang nggak sesepi itu sih Om Dave, Bali. Nah, masih ya rame kan? banget. Tuh, ini Dreamy Friends bilang aku di Bali iya sepi bang gitu. Tuh. Terus Tapi Mami gini, Poetry DM bilang tempat tertentu aja kok. Nih, Agustika Suarjana, ini mah orang Bali pasti. Agustika Suarjana. Saya orang Bali, rame kok di mana-mana, malah udah mulai capek. Udah mulai macet. Tuh. Nah, Dona bilang adekku bilang nggak sepi, biasa aja. Tuh. Nah. Coba yang bener-bener orang Bali. Nih, Wabi Sabi Girl, Bali rame, Dave Iwet, kita yang di Bali ngedekem aja dulu. Tuh. Nah. Nih, lagi Miss Pink Morningstar, aku kerja di hospitality Kak, villa management, turis dari luar tetap kencang di Ubud. Tuh. Nah, itu yang gue gini, ini jangan-jangan dibikin lagi narasinya nih. Iya, gue baca komentarnya tuh emang rame sih di postingan itu. Aduh, gue lupa ya, postingan kanal berita lah gitu. Terus gue ngecek kan sama teman-teman gue yang emang kerjanya yang punya villa. Kan banyak ya teman-teman gue sekarang yang punya apa sih istilahnya bisnis properti di sana gitu. Ada beberapa kerja di hotel. Mereka sih bilang katanya sepi waktu November ke awal Desember, tapi sekarang udah pick up gitu. Nah, iya kan. Terus nih It's Me Pams bilang, kata temenku kemarin banget di Seminyak rame banget kayak pasar. Tuh. Nah, ini dia. Coba yang jawab bener-bener yang emang tinggal di Bali dan ngeliat beneran. Tuh. Sanya Wit, Bali rame banget, mau keluar masuk bandara macet banget. Tuh. Tuh kan. Iya kan? Itu pada laporan Framingan. Canggu, Nusa Dua, apa semua macet parah masih. Iya tuh. Christina Jab bilang tokoku di Ubud Kak, berarti rame. Dia sepi tadi yang bilang Christina Jab. Nggak sepadat tahun lalu memang. Gitu. Iya. Tapi Jogja ada beberapa keluarga yang gue kenal ke Jogja tuh liburan keluarga akhir tahunnya. Jadi memang mungkin kayaknya dua tempat itu ya yang masih jadi favorit Bali sama Jogja. Iya. Jogja is also always a nice destination gitu untuk family trip. Betul sekali. Nah, kita juga sekalian mau ingetin nih teman-teman geng duet sekalian, tutup tahun kita ini hari ini adalah hari siaran terakhir. Kita baru siaran lagi nanti 12 Januari. Kalau teman-teman kangen dengan celoteh dan bercandaan kita, silahkan di follow semua sosial media kita, @duet_Dave Iwet. Kita hadir konten-kontennya di TikTok, kemudian ada di Instagram, di YouTube, podcast kita ada Just Duet, ada Duet With. Memang Duet With belum ada yang baru. Ya nonton ulang lah yang lama-lama. Terus sekarang kita juga punya di Spotify. Jadi teman-teman punya opsi banyak gitu loh untuk bisa menyaksikan. Karena sampai dengan kemarin ya, aku masih terima DM tuh yang nanya
nontonin potongan di TikTok sama di Reels, ini tuh fullnya bisa lihatnya di mana sih gitu. Jadi apparently belum semua orang juga tahu kalau konten panjang itu teman-teman bisa nonton di re-uploader YouTube, ada Pusaka 9, ada Indonesia Meracau, atau di kanal resmi kita tuh, ya kan, duet at underscore Dave Iwet di Spotify gitu. Jadi banyak sekarang teman-teman bisa nonton. Betul. Dan kualitasnya bagus. Iya, ya. Jadi silahkan ya teman-teman ya, di follow, ditonton. Lumayan tuh buat nambel-nambel ya kekanan sama kita ya. Gitu. Tapi but anyway gitu ya, lo termasuk orang yang ya mungkin ini kalau Natal ya nggak relate tuh ya, Lebaran deh gitu. Lo termasuk orang yang mungkin bahasa lo adalah meromantisasi hari raya tersebut apa enggak? Enggak. Jadi it's just another day for you. Berarti lu juga tipe yang sebel dong terima kirim-kiriman, hampers. Nggak sebel tapi ya biasa aja gitu kalau gue. Ya, tapi kan gue flat sama semua hal. Gue tidak meromantisasi. Iya kan, kayak ya udah semuanya tuh kayak dinetralisir aja rasanya. Nggak terlalu up, nggak terlalu low. Ada yang nanya kok bisa Iwet kayak begitu? Bisa, balik lagi self defense mechanism. Iya, kalau gue senang meromantisasi, tapi itu adalah pilihan sadar yang gue lakukan. Kalau gue kan orangnya sebetulnya juga genduet ya, termasuk orang yang males repot. Jadi kayak kirim-kiriman hampers gitu. Kan ada beberapa teman-teman gue tuh yang semua kenalannya dia akan dia kirim hampers. Kalau gue tuh enggak. Gue pilih aja, orang yang berarti di gue tahun ini siapa aja ya. Gue pilih gitu. Gue tuh gak pukul rata gitu. Karena menurut gue menakar effort gue aja sama kemampuan gue gitu. Tapi secara sadar gue memilih untuk meromantisasi. Mungkin karena buat gue dibikin seru aja gitu. Let's just make a momentum out of it gitu. Kalau aku. Makanya ada loh beberapa teman-teman gue tuh yang bingung gitu. Kenapa sih lu hebah banget kayaknya kalau birthday atau Christmas gitu. Gue bikin heboh aja gitu biar seru. Tapi memang hebohnya gue nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman gue yang sanguinis ya. Gue kan melankolik. Hebohnya buat gue tuh ya oke gitu, up to a certain standard. Tapi beberapa teman-teman gue yang sanguinis, lo tau kan sanguinis kalau udah heboh tuh kan kayaknya mentok gitu. Kalah heboh gue. Tapi ya. Iya, tapi iya gue bisa mengerti orang-orang yang kayak lo yang ya udah it's just another holiday yang kita lalui aja. Mungkin gini, pengen tahu bebannya atau rasa ribetnya dari libur hari raya buat lo apa? Oke, ini jujur-jujuran lagi ya. Buat gue hari raya tuh lumayan beban. Karena gini, biasanya menjelang hari raya tuh kerjaan makin ugal-ugalan. Karena kan biasanya mau libur panjang kan. Jadi kayak semua kerjaan tuh mepet semua. Terus yang berikutnya adalah gue selalu tergopoh-gopoh untuk memikirkan masalah kirim hampers. Itu gue tergopoh-gopoh selalu. Nggak pernah santai dan selalu kayak, aduh ini belum, aduh itu belum, aduh ini itu belum segala macam gitu. Akibatnya adalah meninggalkan perasaan nggak enak di gue. Aduh, kok gue nggak kirim ya, kok gue ini ya, kok gue itu ya, gitu. Dan gue nggak suka perasaan nggak enak itu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, ngirim pesan hari raya tuh buat gue beban. Iya, itu gue relate tuh. Kenapa? Karena gini, gue tipikal orang yang kalau mau mengirimkan pesan tuh gue pinginnya personal. You know? Dan itu ketika nanti gue pikirin, oke, gue berarti harus kirim ke si ini. Banyak banget. Terus habis itu gue gini, aduh. Akhirnya gue gak kirim apa-apa.
Mungkin kalau anak sekarang nggak bisa relate dengan rasanya repotnya mengirimkan pesan ya. Kita kan hidup dari zaman SMS ya. Belum ada broadcast message tuh. I could remember vividly zaman masih siaran di radio, masih zaman SMS. Itu tuh such a burden loh. Iya. Mengirimkan satu persatu gitu. Dan atau mungkin membalas satu persatu messages yang masuk. Itu buat gue kayak, dan gue overwhelmed kalau misalnya dikirimin message juga. Karena balik lagi, gue merasa bahwa gue harus membalas dengan spesial. Jadinya I need to take time untuk membalas, memikirkan dan sebagainya gitu. Jadi itu lumayan beban. Nah kalau bagian itu gue relate. Gue juga, as much as I love sending handwritten messages, I gave up many years ago. Dulu ada masanya dimana gue appreciate banget zaman gue gila-gila Oprah, appreciate banget dan senang banget ngirimin kartu lebaran sama kartu Natal, kartu ya, dan handwritten gitu, satu-satu gitu. Karena menurut gue, gitu, ini pasti akan sangat personal. Tapi I think gue cuma bertahan menggunakan tradisi itu 2 tahun. Akhirnya lama-lama pertemanan gue makin luas, pertemanan gue makin banyak, capek aneh gitu. Sekarang gue broadcast message. Atau enggak deng, sekarang bahkan gue nggak broadcast message. Gue pilih aja orang yang menurut gue berarti dan penting gitu. Gitu. Jadi makanya gue akhirnya udahlah dinetralisir aja semuanya. Mungkin dibikin gampang gitu kali ya. Bener. Tapi gue masih, romantisasi gue adalah ketika gue terima kartu dengan pesan yang personal, gue masih kayak kemarin gitu ya. Ini jujur-jujuran tidak bermaksud untuk single anyone out gitu. Yesterday was such a hectic day for me. 1, fisik gue lagi drop. 2, banyak banget kegiatan yang gue harus lakukan. Begitu gue nyampe rumah, lo teman-teman bisa relate gak sih? Kemarin dan hari ini tuh mungkin adalah hari terakhir pengiriman hampers ya. Jadi hampers yang tiba di pintu gue itu kayak mau buka warung. Kebayang. Plus, iya kan, bukan cuma kiriman kue, kiriman apa yang which I appreciate one by one. Tapi MRA kan udah mau libur nih. Jadi kemarin hari terakhir mereka kerja. Kan gue akan jadi juri lagi untuk Bazaar Beauty Awards April. Jadi semalam gue terima puluhan produk skincare dan body personal care. 3 kardus gede. Jadi gue gini, oh my god, banyak banget. Dan gue baru sampai rumah jam 10 malam by the way. Tapi satu message yang, aduh, it warms my heart. I'm such a sucker. Kadonya gak akan gue kasih lihat karena buat gue gak mau pamer. So, lu bisa tebak gak ini dari siapa? Hi Kak Dave, thank you for the guidance, trust, and good energy this year. Really grateful to learn and work alongside you. Wishing you a warm Christmas and a great year ahead. Erika. Bukan. Hah? Bukan? Bukan. Ada worknya. Iya. Yang gitu di gue tuh, thank you for your guidance, trust, and good energy. Really grateful to learn and work alongside you. Gue nyes gitu. Oh. Tiara. Hana. Oh iya? Kok gak dikirimin apa-apa sama Hana? Karena lu gak Natalan. Sweet banget, ya Allah. So, I resonate dengan apa yang lu bilang. Handwritten notes itu rasanya jauh lebih personal. Benar. So, you know, it's never about the what's inside the box or how it is wrapped gitu. Sekarang kan semua gila-gila kemasan ya. But I think those personal
nudges yang akhirnya lu simpan selamanya jadi memori lu gitu. Iya, setuju. Oh, sweet banget ya Sweet ya. Allah. Manis banget. Trust me gitu, take it from somebody yang selalu memberikan barang kepada orang dengan intensi baik tapi akhirnya jadinya salah gitu. Karena gue tuh gue nggak pinter ngasih kado. Gue tuh nggak pinter kan ngasih kado. Karena I tend to give sesuatu yang gue seneng gitu. Jadi gue kirimin makanan apa tuh yang gue seneng gitu, kayak aduh gue tuh kan sangat suka dessert. Gue punya ada carrot cake nih gitu, enak, gue kirimin semua teman gue carrot cake. Ntar ada aja yang gini, gue tuh nggak makan gula loh. Oke, fail. Oke. Nggak apa-apa. Iya, it's okay. It's okay. Nggak masalah. Tapi satu juga ya, walaupun gini, ini yang aku sampaikan ke teman aku yang kemarin tuh bilang gini, aduh enak deh dengan banyaknya hampers ini gitu. Terus gue bilang gini, well you know what, just appreciate the thought and the gesture behind it. Saya bilang, iya nggak perlu loh orang-orang tuh ngirimin hampers ke gue tuh tinggal sendiri, gue nggak menikmati ini semua, and I don't enjoy sweets, I don't enjoy snacking gitu. Terus gue bilang gini, at least two things gitu, selama lo masih berbuat baik kepada orang, expect something in return. Dalam arti gitu, people would like to express their gratitude towards you. By what? By sending you gift on your special holiday, by asking for a carve time out of your busy schedule to read the messages they send you. Itu satu ya buat gue. I just appreciate the gesture. Gue nggak terlalu suka juga barang-barang yang dikirim, tapi tetap it melt my heart. Sama ada satu postingan ibu-ibu di Gram, gue gini, I like this. Dia bilang gini, ya membantu UMKM aja, lu perhatiin gak sih kalau udah waktunya lebaran, waktunya Natal, kan banyak usaha rumahan yang bikin kue ini, bikin kue itu, bikin ini, bikin itu. Ya hitung-hitung saling bantu aja deh Beb, biar rodanya berputar. Bener gak sih? Apalagi kalau lebaran atau Natal, yang kerja kan pada terima THR tuh. Ya udahlah, hitung-hitung bantu roda ekonomi, Nek. Kenceng ya, by the way, pengajian lo hari Rabu. It's Christmas. Hari ini agak lebih kenceng dari biasanya. Mungkin Ya kan? pengajian tutup tahun. Kayaknya ya, kayaknya doanya harus kenceng banget biar tahun depan gak sesusah ini gitu kayaknya. Bulan ya. Rajab katanya. Oh iya, bener bulan Rajab. Ya. Bener, padahal earpods gue tuh ada noise cancellation. Earbuds namanya. Earbudsnya. Coba lo tekan deh. Enggak ngaruh, ya udah, oke. Ini nggak pakai noise cancellation. Lebih gede kan? Dia kalau dipencet gitu bunyi ting gitu. Oh, oke. Aku kalau gue udah terbiasa ya, jadi gue udah nggak apa gitu. Gue udah nggak ini sih. Begitu. Sama satu ya. Ini bicara mengenai pertemanan gitu ya, dan betapa sepi banget ya Natal gue tahun ini gitu. Tapi all and all gue bersyukur sih gitu. Gue bersyukur bahwa teman-teman gue itu semua sibuk bekerja tahun 2025. Saking sibuknya sampai mereka nggak punya waktu, nggak punya energi untuk menginisiasi. Kita udah lama nggak ketemu, kumpul yuk gitu. Sampai udah nggak punya waktu untuk berinisiasi gitu. Saking ku tirednya, kayak ya gue berkaca ke lu lah, lu aja kan bisa gitu, lu punya energi untuk menginisiasi ketemuan yuk gitu, enggak kan? Ya kalau lu mau ketemuan, bikin rencana aja, nanti lu colek gue tinggal nimbrung gitu. So I'm genuinely happy that all of my friends are productive and busy, karena aku tahu anak buah mereka di pekerjaan mereka juga banyak gitu. Jadi so I'm happy for them. Kalau ketemuan sama kita teman-teman mah, we're not going anywhere. Tahun depan juga kita masih bisa rekap. Insya Dan Allah tahun begitu. depan itu peristiwa pentingnya beruntun ya perayaannya. Januari
Terus ada tahun baru Cina. Oh iya, Abis tahun baru Cina Lebaran kan? betul. Ada Valentine. Lebaran tuh kapan ya tahun depan ya? Mid March. Nah, Heeh. kan tahun baru Minggu Cina kedua. Februari ya. Betul, betul, betul. Februari itu minggu pertama tahun baru Cina. Abis itu masuk puasa, terus abis itu Lebaran minggu kedua Maret, terus abis itu April hari Kartini. Sama tanggal 1 April itu ada April Mop. Iya, Nyepi katanya. Ada Nyepi juga tuh. Nyepi tanggal berapa ya yang? Awal Maret ya kalau nggak salah Nyepi itu. Iya, Imlek 17 Februari malamnya terawih pertama. Oh wow. Iya, jadi langsung abis Imlek itu malamnya terawih, besoknya puasa 18 Februari. Wow. Ya bagus deh. Biasanya kan kalau untuk kita nih pekerja panggung, Januari, Februari, Maret kan memang low season tuh. Jangan lupa lapor SPT Maret katanya ya. Aduh, Maret, 31 Maret. Paskah juga April sih. Banyak Betul. hari penting tuh awal tahun. Iya, korteksnya disiapin dari sekarang biar nanti nggak repot pas lagi mau isi SPT karena akan lewat korteks kayaknya. Oh masih ya Cortex ya? Masih. Lagi di encourage lagi untuk pada pakai. Oh Gitu. iya. Lu tuh tahu kalau kita juga punya aplikasi yang menyimpan data KTP kita nggak sih? Apa ya itu ya namanya? Ada, gue dikasih tahu Karen. Jadi kita udah nggak perlu bawa-bawa fisik KTP aja. Jadi Oh, ya? gue digital. Aduh kok gue lupa ya aplikasinya AKB apa AKP ya? APK ya? IKD. Oh. IKD. Tapi yang lucu adalah itu kan online. Ini at least dari pengalaman gue ya. Untuk bisa daftarnya kita harus tetap offline ngantri. Oh, itu yang lo bilang. Oh, aktivasi di kelurahan dulu, daftarnya harus ke kelurahan. Tapi apa sih gunanya KTP-nya online gitu? Biar apa? Ya biar nggak repot kalau bawa-bawa kali ya, gue nggak ngerti juga ya. Oh, jadi Atau semua biar adanya di digitalisasi. handphone gitu, biar. Oh, Oh gitu. identitas kependudukan digital IKD. Nah, speaking of which ya, gue mau komentar gini, hati-hati ya teman-teman ya, karena ini kejadian kepada teman gue dan kepada diri gue. Scammer itu menggunakan kesempatan ini dan orang-orang yang tidak terlalu yang gagap teknologi kayak gue. Teman gue terima loh gini, undangan untuk mengaktifasi IKD. Terus dikirimin link. Terus ternyata scam. Terus gue tuh yang sebulan ini banyak banget gue terima SMS dan WhatsApp scam. Isinya gini, harap menuntaskan denda tilang elektronik sebesar segini-segini. Silahkan diklik linknya dan masukkan nomor rekening. Gitu, jadi gue terima banyak sekali, lebih dari 10. So be very careful. Karena biasanya akhir tahun gini tuh otak kreativitas orang makin membuncah. Iya, kemarin gue lihat siapa ya? Kayaknya Hans ya. Kayaknya Hans. Ada orang mau nipu dia, ngakunya dari bank gitu. Dijabanin lo sama dia, diajak ngobrol. Terus dia screen cap. Diajak ngobrol tapi kayak udah kayak diputar-putar terus gitu sama dia. Kemarin gue juga ngalamin kayak gitu. Orangnya nelpon ke WhatsApp call, ngakunya dari bank gitu. Terus nggak gue angkat dong, gue kan nggak pernah angkat kalau nomor gue nggak kenal kan. Apalagi WhatsApp call gitu. Terus udah gitu, jadi jangan tersinggung kalau sama gue ya, karena emang gue nggak pernah angkat telepon. Terus abis itu gue bilang gini, WhatsApp aja nggak usah telepon. Terus dia telepon lagi. Gue bilang gini, bisa baca nggak? Gue caps lock. Saya bilang WhatsApp aja. Dia telepon lagi. Wah, buta huruf. Gue bilang gitu. Iya loh. Nah, Iya. gue tuh nggak pernah meladeni loh kalau gue udah lihat yang kayak begitu tuh. Jadi gue diemin aja. Gue juga. Jangan guys, bank itu punya nomor khusus punya mereka.
Jadi kalau sampai munculnya dari nomor-nomor biasa, jangan lo angkat. Jangan pernah lo angkat. Yes, sama satu jenis lagi nih yang kejadian di gue. Lo tau kan kalau sekarang bisnis afiliasi itu hampir di semua platform ada ya. Dan untuk daftar menjadi afiliator itu kan lo hanya perlu lakukan dengan you go to the application and then do everything on the apps. Betul. Jadi kemarin gue blok akhirnya karena ganggu banget ini orang. Dia reach out to me, sopan banget bahasanya dan interaksi ya. Halo Pak. They use my real name. Halo Pak David, kami dari ini ingin memperkenalkan Bapak satu dari sekian banyak kreator yang mendapatkan undangan untuk bergabung menjadi afiliator. Terus gue ini, oh saya udah afiliator kok, aku bilang gitu. Tapi di data kami Bapak mendapat undangan untuk jadi apa sih istilahnya VIP atau platinum afiliator. Mohon diisi link tautan berikut. Terus gue nggak gue isi dong, nggak gue klik. Terus dia download, Pak selamat siang, tadi pagi saya yang WhatsApp gitu. Dan relentless dengan iming-iming pendapatan 100 juta tiap bulan. Mohon diisi formulirnya dan dilengkapi sekaligus nomor rekening beserta data pribadi sehingga kita untuk transfer dapat segera berlangsung. Dan very fishy loh. Tugas Bapak tiap hari adalah nge-like-in video orang, komentar, bikin konten. Gue gini, 100 juta sampai 120 scam, gue langsung blok. Selang besokannya hadir jenis chat begitu tapi dari beda nomor. Oh wow. People are crazy now. Harusnya lo bilang ini, Pak gabung jadi geng duet aja, lebih real. Lo balik member get member say. Iya loh. Dan I don't know about you guys ya. Apa kreativitas orang untuk scamming itu tuh biasanya jelang hari-hari raya loh. Iya, benar. Makin ya, apalagi kalau misalnya udah mau lebaran tuh, lebih brutal. Lebih brutal, gila sih. Serem banget. Setuju gue. Gitu, ngejar target, betul sekali. Well, makanya itu sebabnya di tengah-tengah percepatan digital gini kita harus lebih mindful ya ketika kita mau berinteraksi sama orang. Coba kalau kita buru-buru iya aja pasti. Bener. Gue tuh makanya paling hati-hati kalau dikirimin link sama nomor yang gue nggak kenal untuk RSVP acara misalnya, kawinan gitu atau invitation gitu. Gue tuh berhati-hati banget. Mungkin berhati-hati bodoh ya. Tapi gue sekarang kalau RSVP kawinan, gue recheck ke yang pengantin, bener nggak nih linknya? Terus kalau dia bilang oke bener, baru gue RSVP. That's what I do. True. Ada satu pengantin gue yang adiknya teman gue tuh yang menurut gue ini bisa di copy gitu. Instead of tiba-tiba kan sekarang ada third party yang ngurusin ngirim RSVP sama e-invitation ya. Biasanya pengantin gue yang lain nggak ada babi ibu, tiba-tiba udah dikirimin begituan aja. Nah teman gue ini gini. Om Dave, aku izin ya kasih nomor Om ke third party yang ngurus undangan. Nanti dia akan kontak Om Dave ya, namanya ini. Jadi kan gue ketika terima WhatsApp itu gue, oke, ini yang dimaksud nih. Iya. Well, makin cepat zaman digital seperti sekarang, mesti pinter-pinter kita menyikapinya. Gitu. Jam 7:59, besok Natal. Dave, selamat Natal ya. Selamat berkumpul sama keluarga. Selamat bersenang-senang, selamat liburan. Sehat-sehat, jangan sakit, supaya nanti menikmati liburnya bisa pol. Pulang dengan fresh. Ya, belum selesai gue. Gue panjang loh ini kalimat-kalimatnya. Jangan tidur. Jangan tidur monyet. Sumagesik. Ngantuk. Ya, pulang bawa oleh-oleh cerita yang banyak. Abis itu maaf ya kalau tahun ini gue ngeselin buat lo ya. Kita kayak lebaran minta maaf, ini Natal. Nggak apa-apa, ini kan tutupan tahun. Kita baru balik lagi tanggal 12 Januari loh. Kali-kali gue nggak WhatsAppan sama lo sibuk banget. Liburan, lo masuk ke gua Vietcong, nggak keluar-keluar lagi. Kan jadi jadi mendingan gua omongin sekarang gitu. Bener.
Ya, happy, bahagia, pulang sehat, jangan sakit. Thank you, geng duet. Nanti tunggu ya konten-konten aku yang aku akan buat mini vlog gimana gitu Gila. menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 7 akiku. Ini bikinnya konten pilarnya pakai Galaxy Canvas kayaknya ya, Gemini Canvas ya. Gue tuh udah nanya loh sama dia, could you please give me some content ideas for family? Bisa dia bikin. Bisa. Dia Luar bikinin biasa. ini. Apa tuh namanya kalau orang di agency tuh rentetan cerita. Oh, iya, storyline. Ya, storyline. Ih, bagus, jago. Jangan lupa dipakai Gemini Live-nya buat translation, karena gue tahu negara yang lo akan datengin nggak berbahasa Inggris, ya. Bahasa Inggrisnya hancur banget. Iya kan, jadi lo nggak akan lost in translation. Geng duet semuanya, selamat menikmati hari libur akhir tahun. My sincerest Merry Christmas to you and your family. We'll Yes. talk again in the new year with new spirit and new stories to unfold. Ya, jangan lupa kalau misalnya pergi ke luar negeri pakai BCA paket falas. Kalau misalnya pergi ke negara yang tidak berbahasa Inggris, gunakan Gemini Live-nya. Share sama kita, tag mention duet_Dave Iwet. Jangan lupa kalau mau pakai BCA-nya diisi dulu. Jangan sampai nggak ada isinya. Teknologi lu canggih-canggih nggak bisa lu pakai. Paling Happy holiday, bener. everybody. Bye.